Ketika Tuhan mengangkat kami, ketika Tuhan memulihkan kami, maka segala perkara-perkara besar terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini. Kami rindu urapan Tuhanlah datang, melawat menjamah kami yang mendengar firman ini, baik yang di luar di Zoom sana, maupun kami yang ada dalam ruangan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita mengikuti ibadah kapel tanggal 11 Mei ya. Ini kenapa ini begini coba? Hari ini juga sebenarnya kita dalam minggu ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan atau apa ya? Sudah, ternyata saudara benar juga ya. Saudara, kekristenan itu memang sangat ajaib, saudaraku. Kekristenan itu sangat unik, walaupun juga orang banyak yang menantang. Yesus harus datang dari sorga ke bumi. Yesus harus mengkhotbahkan tentang kerajaan sorga. Lalu Yesus harus naik lagi ke sorga. Dan Yesus mengirimkan juga Roh Kudus. Jadi ajaran ini, firman ini, kegiatan yang dilakukan oleh Tuhan itu hampir tidak pernah diberitakan oleh nabi manapun, saudaraku, kecuali oleh Yesus Kristus. Nah, tema kita hari ini adalah jalan ke sorga telah terbuka bagi anak-anak kerajaan. Ya, dengar baik-baik. Tema ini memang saya pikir saudara sudah tahu semua, jalan ke sorga terbuka bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi saya rasa ini perlu dikhotbahkan. Bagaimana kita akan melihat jalan ke surga terbuka itu, saudaraku. Dalam perjanjian lama, saudaraku, dalam kitab Keluaran pertama kali ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka membuat tabut perjanjian, lalu membuat kemah suci atau kemah perjanjian itu, semua dilambangkan, diilustrasikan, dan digenapi oleh kelahiran, kedatangan Yesus Kristus, saudaraku. Kalau zaman perjanjian lama, untuk orang bisa melihat kerajaan sorga itu hanya tokoh-tokoh tertentu saja. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus datang menggenapi seluruh perjanjian lama itu, di mana ada kemah suci, digambarkan sebagai kemah Allah dan digambarkan juga sebagai kerajaan sorga juga, mungkin dikaitkan dalam perjanjian lama itu, di mana imam besar 1 tahun sekali bertemu dengan Allah di ruang Maha Kudus. Imam besar bertemu 1 tahun sekali dengan Allah di ruang Maha Kudus dengan memercikan darah pendamaian di dalam tabut perjanjian. Ketika imam besar masuk memecikan darah itu, ditutup pendamaian atau di tabut perjanjian itu ya, disitulah Allah berdamai dengan manusia. Lalu untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu, maka imam harus melalui tabir, saudara, kalau saudara lihat itu. Nah, jadi dari perjanjian lama sampai kedatangan Yesus, tabir itu tertutup, tidak bisa sembarangan orang masuk menghadap Allah ke sorga, kecuali melalui imam. Dan itu pun 1 tahun sekali, itu pun kalau imamnya kudus, dia bisa selamat masuk di dalam ruang Maha Suci itu, untuk membawa darah domba untuk dipercikan ketutup pendamaian itu. Tetapi ketika kedatangan Yesus Kristus, saudaraku, Yesus membuka jalan ke sorga itu, atau dengan kata lain, tabir bait suci itu terbelah. Itu ketika Yesus mati. Jadi mengapa jalan ke sorga telah terbuka bagi anak kerajaan itu? Atau bagaimana caranya jalan itu terbuka?
jalan itu sebenarnya terbuka ketika Yesus mati di kayu salib. Lalu tabir penutup pemisah antara manusia dengan Allah itu terbuka, saudaraku. Jadi Yesus adalah orang yang membuka jalan ke surga itu. Itulah sebabnya jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal itu dimiliki oleh anak-anak kerajaan. Mengapa? Karena Yesus yang adalah Raja Kerajaan Surga turun ke bumi lalu membuka jalan itu dan kita boleh masuk ke dalam kerajaan itu, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tadi katakan minggu ini, mungkin hari Kamis nanti, kita memperingati hari apa? Kenaikan Yesus Kristus. Kok bisa naik ke surga? Ngapa Yesus harus naik ke surga lagi, saudaraku? Banyak ayat yang harus kita bahas sebenarnya, tapi saya mau cepat-cepat saja. Yang di sini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke jalan yang terbuka itu. Supaya kita, anak-anak kerajaan ini bisa masuk ke jalan yang terbuka itu. Caranya adalah bahwa Yesus Kristus sudah membuka jalan itu. Amin. Dia naik ke surga. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 1, tidak usah saudara baca, supaya tidak kelamaan. Dihafal saja. Mulut itu ada dalam hati dan bibirmu. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 9-10 itu, murid-murid menyaksikan Yesus itu terangkat ke surga. Amin. Tetapi sebelum peristiwa itu, Yesus sudah berkata, aku akan pergi ke surga. Sebelum itu, Yesus sudah melakukan. Dia disalibkan. Ketika dia disalib, dia berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan ketika dia menyerahkan nyawanya, tabir itu terbuka, saudaraku. Jadi jalan ke surga itu telah dibuka oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang datang dari surga turun ke bumi. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga ke bumi ini, lalu dia naik lagi ke surga, saudaraku. Kalau Yesus layak pulang pergi naik surga, tapi kalau saudara kayaknya kurang, walaupun saudara pendeta atau doktor sekalipun. Jadi jalan ini terbuka, yang jalan ini bisa dibuka hanya oleh orang yang datang dari surga itu sendiri. Dan dia tidak hanya sekedar datang ke surga ini saja membuka jalan itu, tetapi kedatangannya ke bumi ini, kedatangannya pertama kali ke bumi ini Yesus Kristus, dia memproklamirkan Injil kerajaan surga itu, saudaraku, mengkhotbahkan kerajaan surga itu. Karena ketika dia turun dari surga, datang ke bumi ini, dia mengkhotbahkan tentang surga itu. Amin. Makanya kalau saudara tidak khotbah tentang surga, saudara kehilangan makna kehadiran Yesus. Dari surga turun ke bumi, Yohanes pasal 3 ayat 13. Lalu setelah turun ke bumi menjadi manusia, lahir dari perawan Maria. Lalu dia khotbah memberitakan kerajaan surga itu. Lalu dia setelah selesai disalibkan. Ketika dia disalibkan, bukan hanya turun dari surga ke bumi, tetapi ketika dia disalibkan, dia menebus dosa kita, lalu tabir penutup surga pun terbelah. Di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-51. Nah itu boleh dibuka itu. Ayatnya itu. Saudaraku, tidak akan ada orang yang bisa sampai ke surga. Tidak ada orang yang bisa masuk kerajaan surga kecuali anak-anak kerajaan ini. Mengapa? Mengapa tidak ada? Karena jalan tertutup baginya. Karena dosa mereka yang membuat mereka masuk neraka, dosa mereka yang membuat mereka layak dihukum, dan tidak ada pengampunan bagi mereka. Tetapi berbahagialah saudara yang saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus telah membuka jalan itu bagi saudara. Ya, saudara mau baca itu Matius pasal 27 ayat 51, atau saudara hafal saja? Silakan. Matius pasal 27 ayat 51, baca.
Matius 27 ayat 51, ini bunyi firman Tuhan. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Tadi saya bilang pada waktu perjanjian lama tabir ruang maha kudus itu ditutup dengan tabir. Kalau saudara baca tentang kemah suci. Dan untuk orang bisa masuk ke tabir itu, imam besar itu setahun sekali membawa darah yang dipercikan ke tabut perjanjian. Dan setelah Allah bertemu dengan imam besar di dalam tabut perjanjian, di ruang maha suci itu memercikan darah, maka Allah puas melihat dosa manusia yang telah ditebus oleh darah itu. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menggenapi peristiwa itu. Dia membuka tabir itu supaya setiap orang yang terhalang, yang tidak bisa masuk ke tabir itu, semua orang bisa masuk lewat kematiannya, maka tabir itu pun terbuka. Katakan amin. Jadi surga itu terbuka bagi kita yang percaya, karena Yesus telah membuka surga itu. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, orang tidak bisa masuk surga itu. Kenapa orang percaya tidak katakan amin? Harus disuruhkah? Caranya adalah Yesus Kristus sudah naik ke surga. Makanya ketika mereka menyaksikan, di dalam Kisah Rasul tadi menyaksikan, lalu tuh malaikat datang. Malaikat ingat, saudaraku. Tuhan Yesus sudah bilang dia akan naik ke surga kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya lupa. Lalu diberitahu malaikat, baca saja Kisah Rasul pasal 9 itu. 1 ayat 9 bicara biar cepat itu. Kisah Rasul 1 ayat 9. Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi dia terangkat ke surga. Dibangkitkan lalu terangkat ke surga. Lalu apa kata malaikat coba? Ayat 10. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi saudaraku, ketika dia terangkat ke surga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita itu, mereka itu lupa, murid-murid itu lupa. Kata Yesus bahwa aku akan naik ke surga dan akan membuka jalan bagimu di dalam Yohanes pasal 14, mereka lupa. Tapi ternyata malaikat tidak lupa. Saudara dengar baik-baik, siapa yang lupa? Murid. Tetapi malaikat tidak. Lebih hebat murid atau lebih hebat malaikat? Malaikat tidak sekolah teologi, betul tidak? Tidak ada dokter malaikat. Tapi lupa. Tapi malaikat, murid-murid ini lupa. Harus diberitahu oleh malaikat bahwa Yesus terangkat ke surga, dia menyediakan tempat bagimu. Wah, kepanjangan kayaknya khotbahnya ini. Amin. Atau yang lain nanti disambung lagi. Karena kita mau cepat bagi sembako, saudara. Lalu siapakah? Bagaimanakah supaya kita bisa masuk surga itu? Saya tadi katakan tidak ada jaminan bagi orang yang tidak percaya Yesus untuk masuk surga. Orang yang bisa masuk surga itu hanya anak-anak kerajaan surga. Mengapa? Karena dijamin jalan telah terbuka bagi mereka. Lalu berikutnya adalah dia datang ke bumi, dia mati, dia memberitakan kerajaan surga, dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Lalu dia naik ke surga menjamin kita masuk surga. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa masuk surga, saudaraku? Dan saudara perlu beritahu orang lain. Seharusnya malaikat ini beritahu kalau yang kamu tidak percaya, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan masuk surga. Seharusnya malaikat beritahu kepada murid-muridnya itu. Tetapi saudaraku, yang akan masuk surga adalah hanya orang-orang yang anak-anak kerajaan itu sendiri. Tidak bisa akan masuk surga kalau bukan anak-anak kerajaan itu. Bagaimana caranya? Bertobat, percaya Yesus. Yesus khotbah. Yang kedua itu hanya anak-anak kerajaan yang bisa masuk. Siapakah anak kerajaan? Orang yang bertobat pada kerajaan surga. Matius pasal 4 ayat 17 di
itu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus khotbah kepada imam-imam saat itu, kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau kamu tidak bertobat, percaya kembali kepada kerajaan Allah, engkau tidak akan masuk surga. Matius pasal 3 sampai pasal 4, saudara baca. Jadi Yesus khotbah kepada para imam, ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, dikatakan bertobatlah, kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak masuk kerajaan surga. Kampak telah tersedia bagimu. Jadi orang yang bisa masuk surga tadi, orang yang bisa masuk jalannya terbuka ke surga itu hanya anak-anak kerajaan yang kembali kepada kerajaan surga. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobat itu metanoia, berbaliklah. Jadi saudara mau masuk surga? Saudara harus berbalik kembali kepada kerajaan surga. Kalau engkau tidak berbalik dan kembali kepada kerajaan surga atau bertobat kepada Yesus Kristus sebagai jalan ke surga itu, maka engkau tidak bisa masuk surga. Jadi jalan ini hanya dibuka untuk anak-anak kerajaan. Jangan harap masuk surga. Ya. Orang yang lapar dan haus, miskin akan Tuhan, akan Allah, kata Alkitab, mereka lah yang empunya kerajaan surga. Siapa yang empunya kerajaan surga? Mereka yang lapar dan haus, yang rindu akan Allah. Ya, berarti yang kedua itu adalah orang-orang yang menerima kerajaan surga itu adalah orang yang telah berbalik kepada kerajaan surga, telah bertobat kepada kerajaan surga. Yang ketiga, saudaraku, siapakah orang yang akan masuk surga? Siapakah orang yang bisa masuk pintu yang sudah terbuka itu? Walaupun pintu sudah terbuka, kalau saudara tidak bertobat, percaya kembali kepada kerajaan surga, enggak akan masuk surga. Lalu yang ketiga adalah hanya orang yang telah disediakan tempat di surga lah yang boleh masuk surga. Halo, ulangi, 1, 2, 3. Hanya orang yang telah disediakan tempat lah nggak boleh masuk surga. Jadi kalau saudara nggak ada tempat, nggak bisa pulang. Nggak bisa. Kalau saudara pergi ke Amerika, saudara bisa bayar hotel. Betul? Saudara pergi ke Israel, ada banyak hotel-hotel. Perjalanan dari Mesir sampai ke Galilea, kemana-mana, saudara banyak hotel. Tapi untuk ke surga nggak bisa. Nggak boleh pulang kalau saudara nggak punya tempat. Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Halo, apakah saudara sudah disediakan tempat? Kalau saudara mau disediakan tempat, baru saudara bisa pulang. Tapi itu pun atas kehendak Tuhan. Pasal Yohanes pasal 14. Jadi jangan ingin masuk surga, jangan berharap masuk surga, jangan saudara pamer-pamer ingin masuk surga kalau ternyata tidak disediakan tempat bagimu. Haleluya. Tapi kalau sudah disediakan tempat, silakan mau pulang sekarang atau nanti. Kayaknya saudara masih pilih nanti itu. Amin. Coba Yohanes pasal berapa? Coba baca. Jam berapa sih aku nak bawa jam hari ini? Hah? Seharusnya taruh jam di situ loh, supaya pengkhotbah itu berjaga-jaga dan berdoalah. Mana Pak Jatna? Enggak ada jam juga ini. Aku tadi lupa bawa jam. Jamku yang mahal itu lupa saya bawa. Coba bayangkan, baca Yohanes pasal berapa? Mengapa dia harus naik ke surga? Dia turun dari surga, memberitakan kerajaan surga, mati membuka tabir itu, amin. Lalu dia memberitakan kerajaan surga, lalu naik lagi ke surga. Untuk apa? Baca. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ia kembali ke surga nggak, Pak? Menyediakan tempat, Pak? Bagimu. Dan di rumah Bapakku banyak? Berapa banyak? Nggak terhitung, banyak sekali. Nah, banyaknya itu, kalau tidak ada tempat bagimu, nggak oleh kau pergi ke surga itu. Oh iso. Nggak bisa.
Makanya banyak hamba-hamba Tuhan mati kesaksian, pulang tempatnya tidak ada, disuruh kembali lagi. Masih puji Tuhan kalau disuruh kembali, saudara. Tapi kalau pulang karena tidak ada tempat lalu lempar ke neraka, di mana gerangan? Dengar baik-baik, jangan sampai ketika engkau pulang berharap masuk surga, tetapi tidak ada tempat bagimu, lalu engkau dilempar ke neraka. Tidak bisa main-main, saudara. Apakah sudah tersedia tempat bagimu? Jangan bangga-bangga, oh hebat-hebat, pintar-pintar malah khotbah berseru Tuhan, Tuhan, tidak. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Halo? Berarti pastikan bahwa saudara sudah disediakan tempat bagimu. Kalau sudah ada tempat bagimu, silakan pulang sekarang, nggak apa-apa. Tapi dengar baik-baik, jika tidak ada tempat, engkau dilempar ke neraka. Halo? Enggak main-main, saudara. Hamba Tuhan pun, pendeta pun, loh kok Pak Mundar begitu yakin? Wow, saya yakin karena saya sangat memproklamirkan kerajaan surga ini. Halo, yang dari luar. Apakah saudara ingin segera pulang ke surga? Ada tempat tidak? Kalau engkau tidak punya tempat, engkau dilempar ke neraka. Yakin tidak kali? Coba siapa yang yakin masuk surga? Makanya jangan tawar-tawarkan surga, apalagi orang-orang yang terlalu keras itu, saudara, agama-agama manapun nggak bisa. Hanya yang menjamin saudara masuk surga, yang pertama Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa saudara. Dia datang ke bumi memproklamirkan kerajaan surga. Setelah habis waktunya, selesai waktunya memproklamirkan kerajaan surga, dia mati di kayu salib, menebus orang-orang yang kembali berbalik kepada kerajaan surga. Setelah dia menebus, dia kembali ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya kepadanya. Tetapi bagi orang yang hanya menjual surga, menjual nama Allah, tidak percaya Yesus Kristus, tidak disediakan tempat oleh Yesus Kristus, tidak akan masuk surga. Katakan amin. Supaya saudara serius, saudaraku katakan kepada orang lain. Orang yang berseru-seru Tuhan, orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan saja tidak akan masuk surga. Apalagi saudara yang tidak disediakan tempat. Jadi orang yang bisa masuk surga, orang yang bisa, pintu yang sudah terbuka baginya jika di sana telah tersedia tempat baginya, saudara. Prakonco podo elingo. Ada lagunya tadi. Prakonco podo elingo. Elingo. Tidak ada seorang pun yang akan masuk surga apabila tempat tidak disediakan baginya. Katakan amin. Tetapi berbahagialah saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Maka tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berbahagia saudara yang empunya kerajaan surga, anak-anak kerajaan surga, karena Yesus, jalan itu telah terbuka bagimu dan telah disediakan tempat bagimu. Tetapi walaupun tempat telah tersedia bagimu, jangan engkau pulang dulu. Takut-takut tempatnya belum jadi. Halo hamba Tuhan, para pendeta, dengar, khotbahkan baik-baik. Jangan berharap engkau masuk surga kalau tempat itu tidak disediakan bagimu. Aku datang ke sana, aku bersana menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Oh, ini dahsyat sekali.
Saya itu senang sekali kalau saya berada dengan Bu Hana kemanapun saya pergi. Saya ada di hotel, dia ada di hotel. Saya duduk di mana dia ada, saya mengajar dia ada. Lalu saya bilang kepada hambanya ini, di mana saya berada, di situ pun kamu harus berada. Itu begitu bangganya saya. Oh, lebih bangga lagi saudara. Lebih bangga saudara, anak-anak kerajaan. Raja kita telah membuka jalan bagi kita dan menyediakan tempat bagi kita. Dan di mana rajamu berada, di situ pun kami berada. Nyanyi Pro Konco Podo Elingo coba. Coba nyanyi Pak Sentot. Kaya kembang sukening Yesus margane kamuliaan kasuargan cuma Pro Konco Podo Elingo. Mari kita bernyanyi berdiri. Kaya kembang sukening bertobat. Yesus jalannya kemudian ke surga cuma podo merato batu bertobat, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tidak bisa masuk surga kalau engkau tidak memiliki kerajaan surga. Yang mulia, kasuargan, kamu mulia. Yang pertama, jalan ke surga telah terbuka karena Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita membuka jalan ini. Yang kedua, engkau harus bertobat menjadi anak kerajaan. Dan yang ketiga, yakin bahwa kepadamu telah disediakan tempat. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Kami adalah anak-anak kerajaan yang sudah disediakan tempat bagi kami apabila kami pulang ke surga nanti. Terima kasih Tuhan. Kami memperingati Tuhan akan naik ke surga besok lusa. Dan kami bersyukur karena Tuhan kami dahsyat hebat. Tidak hanya memproklamirkan kerajaan surga, datang ke bumi memberitakan kerajaan surga. Tidak sekedar itu, tetapi Engkau mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya boleh beroleh hidup yang kekal itu. Dan Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Haleluya. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, nyanyi lagu ini.